Halo Sobat Mantap, kembali lagi di channel Yang Mantap Film. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga sehat, panjang umur dan semangat dalam menjalankan ibadah puasa hingga lebaran nanti ya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan alur cerita film berjudul Space Sweepers. Space Sweepers adalah film Korea yang rilis pada tahun 2021. Film ini dianggap sebagai film luar angkasa Korea pertama. Tentu dibintangi dengan aktor idola kaum wanita yaitu Song Joong Ki yang merupakan kakak kandung saya, bersama dengan Kim Tae-ri, Jin Son Kyu, dan Yoo Hae Jin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, Sobat Mantap boleh subscribe channel ini agar semakin berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua. Tidak usah berlama-lama, langsung saja intronya. Film dimulai dengan adanya seorang pria bernama Tae-ho yang menghampiri suatu warehouse untuk menukarkan beras dan sepatu yang ia punya dengan sebuah informasi. Rupanya, diketahui bahwa Tae-ho sedang mencari seseorang dan sayangnya, orang yang dicari Tae-ho belum ditemukan. Siapa orangnya? Nanti di tengah cerita kita akan tahu siapa yang dicari olehnya. Scene selanjutnya menjelaskan tentang keadaan bumi yang sudah hampir musnah. Oleh karena itu, hadirlah satu perusahaan besar luar angkasa bernama UTS yang mampu menyediakan tempat tinggal baru di luar angkasa yang jauh lebih layak. Namun, hanya orang-orang tertentu saja yang boleh tinggal di sana. Di sini kita akan diperkenalkan dengan pimpinan dari UTS bernama James Sullivan. Ya, lihat sendiri kayak gimana orangnya. Di depan terlihat ramah, tapi sebenarnya ya sudahlah ya. Berikutnya akan saya kenalkan teman satu tim dari Tae-ho, yaitu ada Kapten Jang, Boobs, serta Park Tiger. Di sini diperlihatkan bahwa mereka bekerja sebagai pembersih sampah luar angkasa, yang nantinya sampah-sampah yang dikumpulkan akan mereka tukarkan dengan uang. Saat Tae-ho sedang memperbaiki kapal miliknya, tiba-tiba ada sebuah kapal lain yang terdampar di dekatnya. Hal itu membuat Tae-ho penasaran hingga ia memutuskan untuk menghampiri kapal tersebut. Lantas apa yang ia temukan? Ya, tak disangka ia menemukan seorang anak kecil yang imut banget sedang terjebak di kapal itu. Tae-ho dan teman-temannya kebingungan. Kok bisa ada anak kecil terjebak di kapal? Ketika melihat wajah anak itu, Tae-ho teringat akan masa lalunya bersama seorang anak kecil bernama Sunny. Tak lama setelah itu, muncul pemberitaan bahwa UTS sedang mencari robot bernama Dorothy yang tidak lain adalah anak kecil yang Tae-ho temukan. Ternyata anak kecil tersebut adalah manusia setengah robot yang merupakan senjata pemusnah massal. Setidaknya begitulah yang diberitakan oleh media. Hal itu membuat Tae-ho dan teman-temannya kaget sekali. Tae-ho sedang menggeledah barang-barang yang dibawa oleh Dorothy. Tidak sengaja menemukan sebuah buku penelitian dan telepon yang terdapat kontak bernama Kang Hyun-woo. Karena si Tae-ho dan teman-temannya sangat butuh uang, mereka berencana untuk menghubungi Hyun-woo untuk mendapatkan imbalan atas jasa mereka menemukan Dorothy. Tidak berlama-lama, mereka akhirnya pergi ke tempat pertemuan dengan Hyun-woo dengan membawa Dorothy. Sayangnya, James dan anak buahnya berhasil menyadap percakapan mereka tadi dan hendak membunuh Dorothy saat itu juga. Ketika proses transaksi, Hyun-woo kaget bahwa Dorothy menghilang dan hal itu membuat panik Tae-ho serta teman-temannya. Tak disangka seluruh orang di situ panik ketika melihat Dorothy ada di antara mereka dan anak buah James menyerang seisi tempat tersebut. Beruntung mereka masih bisa selamat, namun transaksi gagal dan Dorothy yang ternyata memiliki nama asli Code Nim dibawa kembali ke kapal Tae-ho. Scene berpindah kepada James dan anak buahnya yang sedang rapat membahas proyek besar ke depannya, yaitu kehidupan di planet Mars.
Di sini kita tahu bahwa James menyuruh anak buahnya untuk membuat berita yang meyakinkan semua orang bahwa bumi sudah tidak bisa dihuni lagi dan Mars adalah tempat tinggal yang jauh lebih baik. Seiring berjalannya waktu, Theo dan teman-temannya menjadi semakin dekat secara psikologis dengan Codename. Hal ini membuat Theo teringat kembali dengan masa lalunya. Ya, di sini kita akan sedikit flashback ya. Akhirnya kita tahu bahwa Theo adalah seorang mantan tentara UTS yang diberhentikan karena dianggap melakukan pelanggaran. Sunny, anak yang diasuh oleh Theo, adalah seorang anak hasil pungut ketika ia sedang menjalankan misinya. Kita tahu bahwa Theo sangat menyayangi Sunny. Ketika ia diberhentikan, ia menjadi seorang yang hancur, miskin, serta tidak memiliki tempat tinggal. Saat sedang berkelana, terjadi kecelakaan besar yang membuat Theo kehilangan Sunny. Nah, di sini kita tahu bahwa di awal film seseorang yang dicari Theo adalah Sunny. Dan sampai sekarang pun tujuan hidup Theo adalah mencari Sunny. Oke, kita kembali ke cerita kini. Saat kru kapal Theo sedang sibuk memperbaiki kapal, Codename diculik oleh seseorang. Namun beruntung, Codename bisa diselamatkan dan penculik tersebut malah bekerja sama untuk menghancurkan rencana buruk dari James yang ingin menggunakan Codename untuk meledakkan bumi. Saat tengah asik mengobrol, markas mereka diserang oleh anak buah James, di mana keadaan menjadi sangat rusuh. Theo lantas membawa Codename ke dalam kapal dan meluncur menjauh dari markas. Sayangnya kapal mereka dikejar dengan brutal hingga mereka menabrak sebuah gumpalan sampah luar angkasa yang membuat kapal mereka hampir hancur. Beruntung di sini Codename menyelamatkan mereka dengan kekuatan robot nanonya. Theo dan teman-temannya akhirnya membuat kesepakatan kedua dengan Hyunwoo untuk menukarkan Codename dengan sejumlah uang. Awalnya, pertemuan tersebut nampak lancar hingga akhirnya James dan anak buahnya berhasil menggagalkan pertemuan tersebut dan hampir menewaskan seluruh orang di sana. Theo yang tengah bimbang akhirnya menerima tawaran dari James untuk menukarkan Codename dengan uang sejumlah $4 juta. Sempat berselisih paham dengan kru kapalnya, Theo akhirnya memutuskan untuk pergi membawa sebagian uang yang didapatnya untuk membeli informasi dari UTS tentang keberadaan Sunny. Di tengah perjalanannya, Theo tidak jadi membeli informasi, namun kembali kepada kru kapalnya untuk menjalankan operasi penyelamatan Codename. Operasi dilancarkan dengan sukses hingga mereka berhasil membawa Codename. Tanpa sengaja, rekaman audio James yang menyatakan akan menghancurkan bumi terkuak dan hal ini membuat seluruh orang tahu apa tujuan sebenarnya dari James. Saat kapal Theo keluar dari markas UTS, James seorang diri mengejar kapal mereka. Terlibat peperangan yang sangat epik dari kedua belah pihak. Hingga akhirnya James sadar bahwa Theo menjebak dia dan membawanya sejauh mungkin. Apa yang terjadi? Yang dibawa dalam kapal Theo sekarang bukanlah Codename, melainkan bom hidrogen yang memiliki radius ledakan yang sangat besar. Bom tersebut akhirnya meledak dan menewaskan James. Beruntung sekali lagi, kapal Theo sekali lagi diselamatkan oleh Codename. Akhir cerita, kondisi bumi perlahan pulih dan UTS berjanji akan menjaganya. Theo dan teman-temannya beserta Codename hidup bahagia, dan film pun selesai. Akhir yang mantap, bukan? Bagaimana film kali ini, sobat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kalian juga bisa request film yang nantinya akan saya bahas alur ceritanya dengan versi yang mantap. Segera like, komen, dan subscribe ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye!